Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Linda di channel Linda Hairunisa. Ada yang tahu nama bangunan itu berasal dari mana ya bangunan itu? Dan apakah kamu tahu terdiri dari bagian-bagian apa saja bangunan itu? Kali ini kita akan belajar Rumah Adat Betawi PLBJ kelas 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada bab ini kita akan belajar mengenal rumah adat Betawi, bentuk-bentuk rumah adat Betawi, dan cara membuat maket rumah adat Betawi. Mengenal rumah adat Betawi. Rumah adat adalah rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku bangsa Betawi. Rumah tersebut mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya yang membedakan dengan suku bangsa lain. Rumah adat mempunyai bentuk yang beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari bentuk atapnya, dindingnya, dan ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Bentuk dan corak rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan suku bangsa lain. Bangsa yang mempengaruhi rumah adat Betawi antara lain Belanda, Portugis, dan Jawa. Masyarakat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas. Cara pembuatannya pun sama seperti daerah lain. Yang membedakan antara pembangunan rumah di Betawi dengan daerah lain adalah penyambungan tiang guru dengan pengelari. Cara penyambungannya menggunakan pasak yang terbuat dari bambu sebagai pengganti paku. Alasannya jika rumah itu dibongkar, pasak-pasak tersebut tinggal dicopot dan dapat digunakan untuk bangunan yang baru. Saat ini, rumah-rumah adat Betawi sudah sulit dijumpai. Tapi tidak perlu khawatir, kalian masih bisa menjumpai rumah-rumah adat Betawi di wilayah tertentu di Jakarta. Seperti di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, Sukabumi Ilir, dan Marunda. Bentuk rumah adat Betawi dapat dibedakan berdasarkan letak geografis dan bentuk atapnya. Rumah Betawi berdasarkan letak geografis. 1. Rumah air atau pesisir. Di beberapa daerah pesisir Jakarta saat ini masih kita temui bentuk rumah Betawi seperti rumah Pitung yang berada di Marunda Pulo, Jakarta Utara. Karena letaknya di pinggir pantai, rumah di pesisir ini berupa rumah panggung. Kolong rumah ini cukup tinggi. Hal ini memungkinkan untuk menghindari bahaya air laut pasang. 2. Rumah pedalaman. Rumah tradisional Betawi yang berada di pedalaman terdapat di daerah Condet, Balekambang, dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Rumah orang Betawi di pedalaman lebih praktis. Mereka lebih mementingkan luas halaman dan luas ruangan. Rumah di pedalaman ini masih berbentuk panggung, tetapi kolongnya lebih rendah. 3. Rumah pinggiran. Rumah Betawi pinggiran masih dapat kita lihat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah di daerah ini masih berkolong rendah, lain halnya dengan rumah di daerah Kranggan dan Pondok Rangon. Rumah di daerah ini sudah mulai tidak berkolong, mereka sudah memiliki rumah yang datar dengan tanah. Rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya. 1. Rumah tipe gudang. Atap rumah ini berbentuk persegi 4 yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Pada bagian depan biasanya terdapat sepenggal atap yang biasanya disebut empyak, markis atau topi yang berfungsi sebagai penahan tampias hujan atau cahaya matahari pada ruang depan yang terbuka. Empyak biasanya ditopang oleh tiang penyangga yang disebut sekor-sekor yang terbuat dari kayu atau besi. Rumah model ini adalah model peninggalan Belanda di Jakarta. 2. Rumah tipe joglo. Rumah ini berbentuk bujur sangkar. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bagian kanan dan kiri ruang depan. Dari bentuknya sudah dipastikan bahwa potongan joglo adalah model adaptasi rumah dari Jawa Tengah.
Bedanya, rumah joglo Betawi tidak terdapat tiang-tiang atau soko guru pada tengah ruangan. 3. Rumah tipe bapang atau kebaya. Rumah kebaya disebut juga rumah bapang. Rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya menyerupai pelana yang dilipat jika dilihat dari samping seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah teras yang luas dan ornamen gigi balang. Teras rumah kebaya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menjamu tamu atau berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, gigi balang merupakan ornamen khas Betawi. Berdasarkan sifatnya, rumah kebaya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian depan rumah kebaya bersifat semi publik yang dapat dilihat oleh setiap orang. Sementara itu, bagian belakang bersifat pribadi yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang terdekat dari pemilik rumah. Selanjutnya, kita akan simak cara membuat maket rumah adat Betawi dari kardus bekas. Alat dan bahan yang digunakan adalah kardus bekas sebagai bahan utama, penggaris, pensil atau pulpen, cutter atau gunting, lem tembak, lem serbaguna, dan kertas origami. Berikut proses pembuatannya. Buatlah pola pada kardus yang telah disediakan. Potonglah pola tersebut menggunakan gunting atau cutter dengan melebihkan sekitar 1 cm di luar garis potong. Ukuran alas 25 cm x 30 cm. Dinding bagian depan dan belakang berukuran 10 x 20 cm dengan lebar pintu masing-masing 2,5 cm. Dinding kanan kiri berukuran 12 x 10 cm. 2 buah pagar samping ukuran 5 x 10 cm. 2 buah pagar depan ukuran 7,5 x 10 cm. Dan yang terakhir adalah 4 buah atap yang digabung masing-masing ukuran 10 x 20 cm. Langkah pertama, rekatkan dinding bagian depan, belakang, kanan, dan kiri menggunakan lem tembak. Mohon berhati-hati dalam menggunakan lem tembak ya, perlu didampingi oleh orang dewasa. Hiaslah maket rumah adat Betawi tersebut menggunakan kertas warna agar menarik. Anak-anak hebat juga bisa menggunakan cat air loh untuk menghiasnya.
Agar lebih menarik, hiaslah maket rumah adat Betawi kalian menggunakan ornamen Betawi. Selanjutnya adalah proses perekatan seluruh bagian setelah dihias. Rekatkan bagian dinding dan bagian atap. Rekatkan pula pagar bagian samping dan pagar bagian depan. Langkah terakhir, proses perekatan maket rumah adat dan alas. Maket rumah adat Betawi pun sudah jadi. Selamat berkreasi di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.